Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Dewi Mulyawati dengan NPM 2120011101 izin memberikan langkah dan hasil analisa berdasarkan kuesioner dan perhitungan SPSS untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Statistika Terapan dengan dosen pengampu Ibu Dian Indriani. Sebelumnya saya telah menyebar kuesioner terkait pengaruh kondisi fisik dengan tingkat produktivitas mahasiswa pada saat kuliah luring, yakni dengan kondisi fisik sebagai variabel X dan motivasi mahasiswa sebagai variabel Y-nya. Didapatkan sebanyak 31 responden yang telah menjawab 8 pernyataan, yakni dengan 4 pernyataan dari variabel X dan 4 pernyataan dari variabel Y, dengan 5 value responden, yakni sangat tidak setuju dengan value 1, tidak setuju dengan value 2, ragu-ragu dengan value 3, setuju dengan value 4, dan sangat setuju dengan value 5. Di sini saya hanya akan menggunakan 30 responden saja. Kemudian hasil atau jawaban responden diunduh dalam format Microsoft Excel. Tabel yang berwarna ini adalah hasil dari pernyataan variabel X dan yang tidak berwarna adalah variabel Y. Kemudian pindahkan data ini ke dalam SPSS untuk menguji validitas, reliabilitas, normalitas, dan uji hipotesis. Nah, sebelumnya, hitung terlebih dahulu total dari masing-masing variabel, yakni dengan cara klik transform, pilih compute variable, lalu di kolom target variabel akan kita tuliskan yang pertama adalah total X, lalu input semua soal dari variabel X, yakni soal 1X, soal 2X, soal 3X, dan juga soal 4X. Jika sudah klik OK, begitu juga untuk total dari variabel Y, yakni dengan cara klik transform, pilih compute variable, lalu di kolom target variabel akan kita tuliskan total Y, dan kita input soal-soal dari variabel Y, yakni soal 1Y, soal 2Y, soal 3Y, dan soal 4Y. Lalu klik OK. Setelah menghitung total, setelah total didapatkan, kita ke variable view untuk menghilangkan desimalnya. Lalu kembali lagi ke data view. Setelah menghitung total, kemudian yang pertama adalah menguji validitas data, yakni dengan cara klik analyze, pilih correlate, dan bivariate. Saya akan menguji untuk melihat validitas data per variabel, yakni untuk variabel X, input setiap soal, dan juga total dari variabel X. Lalu checklist bagian percent, dan juga flag significant correlation, lalu klik OK. Ulangi langkah yang sama untuk variabel Y, klik analyze, pilih correlate, dan bivariate, lalu input semua soal dari variabel Y dan juga total Y. Checklist percent, detail, dan flag significant correlation, lalu klik OK. Nah, analisis data per variabel, yakni yang pertama ada variabel X atau kondisi fisik. Seluruh item instrumen penelitian dari variabel X ini adalah valid. Hal ini ditunjukkan oleh nilai percent correlation. Setiap item lebih besar dari nilai R-table. Adapun nilai R-table untuk N30 berarti dikurang 2, yakni DF sama dengan 28, dan signifikansi
sama dengan 0,05 adalah 0,3610. Selain itu, item yang valid tersebut juga dapat diketahui dari nilai seek to tail yang lebih kecil dari 0,05. Kemudian, dari data variabel Y atau motivasi mahasiswa, dari data di atas, seluruh item instrumen penelitian dari variabel Y atau motivasi perkuliahan ini juga dinyatakan valid. Hal ini ditunjukkan oleh nilai percent correlation atau R hitung setiap item lebih besar dari nilai R tabel. Adapun nilai R tabel untuk N30 dikurang 2, DF sama dengan 28, dan signifikansi sama dengan 0,05 adalah 0,3610. Selain itu, item yang valid tersebut juga dapat diketahui dari nilai seek to tail yang lebih kecil dari 0,05. Jadi, dari data kedua variabel dapat dipastikan akurat atau valid. Yang kedua adalah uji reliabilitas, yakni dengan cara klik Analyze, pilih Scale, lalu klik Reliability Analysis. Yang diolah di sini hanyalah data yang dinyatakan valid saja. Karena semua data di sini dinyatakan valid, maka saya akan menginput semua data variabel X dan Y, dan untuk total tidak perlu diinput. Kemudian klik OK. Hasil uji reliabilitas instrumen penelitian ini adalah reliable. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Cronbach alpha yang lebih besar dari 0,7. Nilai Cronbach alpha sebagaimana tertera dalam tabel reliability statistik adalah 0,777. Langkah berikutnya yang ketiga adalah uji normatif. Nah, ada banyak teknik dalam uji normalitas seperti Shapiro-Wilk, Lilia-Forss, juga Kolmogorov-Smirnov. Dan saya akan menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov. Untuk teknik Kolmogorov-Smirnov sendiri, harus transformasi data terlebih dahulu ke dalam bentuk Z-score. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan klik Analyze, pilih Descriptive Statistic, dan klik Descriptive. Input data total X dan Y, dan checklist set standardized values as variables, dan klik OK. Nah, kemudian setelah didapatkan hasilnya, setelah keluar hasilnya, kemudian klik kembali Analyze, pilih Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, dan One Sample QS. QS itu Kolmogorov-Smirnov ya. Lalu, input hasilnya tadi, yakni Z-score, variabel X, dan juga variabel Y. Checklist normal dan klik OK. Nah, data dikatakan normal apabila signifikansi di atas 0,05. Dilihat dari assume significant to tail, nilainya 0,070 untuk variabel X dan 0,016 untuk variabel Y. Nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka distribusi dari semua data dinyatakan telah memenuhi asumsi normalitas. Nah, kemudian yang terakhir adalah uji hipotesis. Berdasarkan penelitian saya, yakni untuk menganalisa apakah terdapat pengaruh kondisi fisik dengan tingkat produktivitas mahasiswa pada saat kuliah luring. Maka, uji hipotesis dengan melakukan uji regresi untuk melihat pengaruhnya. Di sini, harus diketahui terlebih dahulu mana variabel yang independen dan dependen. Kemudian setelah itu, lakukan uji regresi, yakni dengan cara klik Analyze, pilih Regression,
kemudian klik linear. Nah, kemudian input total X atau kondisi fisik ke independen dan total Y atau motivasi mahasiswa ke dependen. Kemudian klik save dan checklist unstandardized dan juga include the covariance matrix. Lalu klik continue dan klik OK. Untuk nilai pengaruh, kita bisa lihat pada tabel modal summary, nilai R-square adalah 0,223. Nilai ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel kondisi fisik terhadap motivasi mahasiswa adalah sebesar 22,3%, sedangkan sisanya sebesar 77,7% motivasi mahasiswa dipengaruhi oleh variabel lain. Kemudian hasil uji hipotesis, yakni H0 diterima berarti tidak ada pengaruh kondisi fisik terhadap motivasi mahasiswa, dan jika HA diterima berarti terdapat pengaruh kondisi fisik terhadap motivasi mahasiswa. Dalam tabel koefisien, apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, berarti terdapat pengaruh variabel X atau kondisi fisik terhadap variabel Y atau motivasi mahasiswa. Dan jika lebih besar dari 0,05, berarti tidak terdapat pengaruh. Dalam tabel koefisien, didapatkan nilai sig, yakni 0,007, berarti lebih kecil dari 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh kondisi fisik terhadap motivasi perkuliahan mahasiswa. Sekian hasil analisa dan perhitungan data dari saya. Apabila ada salah kata dan salah penulisan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.